Kesuksesan dalam bidang bisnis sering sekali terlihat indah di hasil akhirnya. Namun jarang kita melihat proses, kegagalan, dan perjuangan di baliknya. Padahal menjadi seorang wirausahaan muda bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang keberanian mengambil langkah, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar. Halo Sobat Inspiratif, selamat datang di Bincang Inspiratif bersama Medias TV, bersama saya Mel Octaviana. Di episode kali ini, kita akan berbincang dengan Kak Alif, seorang wirausahaan muda yang telah membuktikan bahwa usia bukanlah batasan untuk memulai dan berkembang di dunia bisnis. Melalui perbincangan ini, kita akan mengenal lebih dekat perjalanan Kak Alif tentang tantangan yang ia hadapi, serta pelajaran berharga yang bisa menjadi inspirasi bagi anak muda untuk berani memulai langkah mereka sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita sapa Kak Alif, aku akan sedikit membacakan CV dari Kak Alif. Jadi, Kak Alif ini merupakan profesional di bidang partnership, event management, dan community engagement dengan pengalaman langsung dalam mengembangkan kolaborasi brand strategis. Dan bidang keahliannya itu adalah event planning and execution, end-to-end, community engagement and stakeholder relationship, dan brand collaboration and negotiation. Untuk pengalaman profesionalnya, Kak Alif ini sangat-sangat profesional. Jadi yang pertama dia di bidang partnership and community support. Dan ada juga di bidang event and community officer, di mana ada di dalam Genesis Global Community School pada Januari 2025 sampai saat ini. Adapun pengalaman tambahan dari Kak Alif ini adalah administrative officer dan public relationship and communication. Dan untuk pengalaman organisasi, beliau merupakan MA anggota divisi broadcasting di Januari 2022 sampai Januari 2023. Beliau juga merupakan himpunan mahasiswa STIMI Tangerang dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Dan begitu masih banyak lagi prestasi dan juga keahlian beliau dalam bidang, tentunya khusus dalam bidang bisnis dan manajemen. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut, inilah dia Kak Alif. Halo Kak Alif. Halo, selamat sore Kak Meli. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi kisah inspiratif bersama Sobat Medias TV. Untuk membuka perbincangan ini, boleh Kak Alif berbagi kepada kita semua sebenarnya siapa nih Kak Alif dan bagaimana awal perjalanan Kak Alif itu bisa hingga sampai menjadi seorang wirausahaan muda seperti sekarang. Silakan Kak Alif. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Meli atas waktu dan kesempatannya. Mungkin sedikit cerita ya, pada kesempatan kali ini. Kebetulan saya itu mahasiswa bisnis, administrasi bisnis yang lulus pada tahun 2024 lalu. Kemudian memang wirausahawan muda mungkin masih jauh dari kata, saya belum mencapai di sana lah. Tapi memang saya berusaha untuk bisa mencapai sebagai wirausahawan muda. Salah satunya adalah ketika saya menjadi mahasiswa itu saya sangat-sangat belajar bagaimana proses bisnis itu end to end dari ide kemudian pelaksanaan sampai dengan hasilnya seperti apa. Kemudian juga mungkin untuk saat ini saya aktif sebagai event community di salah satu international school di BSD yang memang berproses berfokus pada partnership dan juga kolaborasi yang memang ini bisa menjadi salah satu jembatan untuk saya sendiri bisa melebarkan sayap saya untuk menjadi wirausahawan muda. Dan di Kabupaten Tangerang sendiri, karena saya di Provinsi Banten ya mungkin saat ini saya juga tergabung dalam salah satu organisasi di Kabupaten Tangerang, yaitu Tunas Pengusaha Muda Kabupaten Tangerang, di mana saya juga belajar banyak hal bagaimana menjadi pengusaha muda itu seperti apa. Mungkin itu background singkat saya, seperti itu sih Kak Meli. Oke, wow, luar biasa sekali sih ternyata Kak Alif ini benar-benar sangat menekuni dalam bidang wirausahaan ya ternyata. Oke, jadi
saya ingin mendalami sedikit, jadi bisakah ceritakan sedikit tentang diri Kak Alif dan bisnis yang sedang Kak Alif itu jalankan saat ini? Oke, baik. Untuk saat ini saya memang menjalani bisnis yang saya beri nama Makaronce Camilan. Makaronce itu apa ya? Bahasanya itu makaroni. Cuman waktu itu COVID-19 tahun 2021, jadi saya plesetkan dari makaroni menjadi makaronce. Dan memang makaronce ini plesetan untuk menjadi oh ya brand unik gitu loh. Jadi supaya orang itu kenal makaroni brand yang saya miliki yaitu Makaronce Camilan. Dan ini berawal dari tugas kuliah. Awalnya tugas kuliah Entrepreneurship 2 di mana dosen saya waktu itu salah satu dosen yang saya favoritkan di Institut Setiami, namanya Bapak Hendra Marsudi. Beliau memberikan banyak pengalaman materi sehingga saya tidak hanya ingin hanya sebagai materi saja, tapi juga ingin menjadi sebuah proses bisnis yang memang saya tekuni sebagai pengalaman pribadi. Jadi memang berawal dari perkuliahan, kemudian saya coba berawal dari tiga rasa, dan itu pun saya bekerja sama hanya saya dan ibu saya. Jadi ibu saya itu bagian untuk pembuatan makaroninya, kemudian saya bagian pemasarannya. Dan memang sistem kami itu masih sistem PO, jadi memang belum distribusi secara langsung karena memang sistemnya itu masih sangat kecil sekali. Kita masih sistem pre-order karena memang dari tahun 2021 hingga saat ini makaroni ini menjadi cemilan keluarga. Diharapkannya menjadi cemilan keluarga yang memang bisa menghangatkan suasana baik itu pertemanan, keluarga, sahabat ketika kumpul bersama. Seperti itu sih, Kak Meli. Wow, nama bisnisnya Makaronce gitu ya Kak ya? Iya, Makaronce. Wah, ini mungkin ada platform IG atau semacamnya? Hmm, Kami ada platform Instagram yaitu Makaronce Camilan di Instagram. Saat ini memang kita distribusinya secara online melalui Instagram, kemudian pre-order by WhatsApp juga. Jadi memang tahap ini itu lagi kita kembangkan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang bagaimana makaroni ini bisa didistribusikan di daerah kami. Seperti itu, Kak Meli. Wow, berarti udah mulai ada platform di media sosial dan juga memang dari awal membangun ini berarti dari kuliah ya, bisa disebut Iya, dengan betul. wow. Berarti Makaronca ini sebenarnya udah mulai dari lama nih Kak ya. Lebih tepatnya di tahun eh, sekitar tahun Tahun 2021. 2021. Wow, sampai sekarang. Itu butuh komitmen yang besar sih Kak. Dan aku acungi jempol banget karena memang dari tahun 2021 berarti sekarang 5 tahun sudah berjalan. Kurang lebih ya Kak ya. Oke, Kurang lebih 5 tahun. ya. Jadi sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang Kak Alif ini hadapi di fase awal saat membangun bisnis Makaronca ini dan bagaimana cara mengatasi dari tantangan yang Kakak alami selama membangun bisnis di sini? Baik, Kak Meli, sebenarnya kalau dalam bisnis atau wirausaha itu memang banyak sekali tantangannya ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa tantangan itu dari manapun itu pasti ada kalau kita memulai bisnis. Dan salah satunya adalah ketika memulai bisnis, apalagi F&B ya. Karena makaroni camilan ini atau yang kita kenal sebagai makaronce sebagai bisnis saya, ini salah satu F&B di bidang camilan. Dan kita tantangannya itu di awal itu adalah ketika kita mencari rasa yang sesuai. Karena kan 3 rasa ya. Ada barbecue, pedas manis, dan original. Original itu lebih ke asin, barbecue ya pada umumnya barbecue, dan yang paling sulit itu ketika mencari rasa pedas manis. Rasa pedas manis seperti apa sih yang ketika dikonsumsi, dimakan itu nggak nyegrek apa ya, nggak membuat tenggorokan sakit, nggak membuat hidung seperti tertusuk dan lain sebagainya. Jadi kita uh, trial terus, try and error di mana supaya mencari uh, rasa yang sesuai dengan lidah masyarakat, khususnya warga negara Indonesia. Karena kan Indonesia suka pedes, warga negara Indonesia suka pedes ya, tapi kan pedes seperti apa sih yang bisa dikonsumsi. Jadi kita cari trial and errornya. Kemudian
tantangan lain itu karena ini tuh bisnis mahasiswa, berawal dari tugas kuliah, kemudian menjadi bisnis. Itu tantangannya yang pertama adalah uh, uh, kebetulan sekali tantangannya itu permodalan, karena memang ini kan tugas kuliah ya, tentu sebagai mahasiswa yang sangat pas-pasan dan bagaimana memulai bisnisnya itu tentu dari tabungan atau kita kolaborasi. Awalnya kita Makaronce ini berdiri sendiri, tapi di tahun ketiga ada kolaborasi dengan partner saya, teman saya, dan saat ini juga kita masih berkolaborasi, tapi kita ada ada tenggat waktunya berapa lama kolaborasi itu, sehingga kita sampai panjang sampai saat ini. Dan mungkin tantangan itu bisa dihadapi rasa yang tepat, kemudian permodalan. Kalau saya banyak ide, saya punya gagasan, saya bisa melakukannya, berarti kan yang saya cari adalah partner yang memiliki modal usaha. Iya. Jadi kita cari partner yang memiliki modal usaha, jadi saya yang melakukan atau yang bagian lapangannya gitu, Kak Meli. Oke, berarti dari Kak Alif itu mau cari semacam investornya ya di dalam bisnisnya Kakak. Betul, betul. Beberapa waktu lalu sudah dapat, itu pun teman saya, dan kita lagi kerjasama juga sampai saat ini. Dan mungkin kedepannya saya sih berharap kita punya outlet ya, Kak Meli. Jadi tidak hanya makaroni camilan itu sebagai brand snack biasa, tapi kami pengen punya outlet mungkin seperti brand makaroni yang besar gitu ya. Tapi kan memang kita kembali lagi, ini adalah mimpi yang memang kita harus lakukan. Strateginya seperti apa, itu tentu kita perlu yang namanya planning gitu sih Kak Meli. Setuju banget. Jadi memang di dalam membangun bisnis itu perlu namanya sebuah planning agar kita tahu rencana apa yang seharusnya kita lakukan dan taktik apa yang harus kita lakukan. Seperti itu, Kak. Jadi saya ingin bertanya nih. Jadi Kakak memulai di tahun 2021 dan seperti yang kita ketahui tahun 2021 merupakan tahun yang bisa dibilang pandemi COVID-19. Jadi apakah tantangan COVID-19 itu terpengaruh pada bisnis Kakak atau bagaimana? Jujur kalau menurut saya, kalau saat itu kan masih pandemi, bahkan 2021 itu mau masuk era new normal pun masih dikatakan pandemi yang sangat luar biasa ya. Kita masih lockdown dan lain sebagainya. Dan sebenarnya tidak mempengaruhi ya, karena memang ini kan bisnisnya online ya, tapi kita pre-order. Cuman mungkin mempengaruhinya itu saat kita pengiriman dan lain sebagainya, itu bisa menjadi pengaruh saat pandemi. Tapi sejauh ini pengalaman saya saat 2021 memulai usaha, kita pengiriman itu ada sampai ke Lampung, sampai ke sekitaran Pulau Jawa dan lain sebagainya. Jadi kita memang pengiriman se-Indonesia, dan itu alhamdulillahnya aman. Kita packing rapi dan lain sebagainya sehingga bisa ke seluruh Indonesia. Tapi memang makaroni ini awalnya besar dan harapannya itu bisa menjadi produk unggulan atau oleh-oleh khas Tangerang. Niatnya seperti itu ya, tapi kan memang kita kembali lagi bagaimana si makaroni ini tumbuh di daerah yang saat ini khususnya Tangerang ya, banyak banget cemilan dan lain sebagainya, dan makaronce ini memang belum terlalu terkenal. Tapi dari sinilah kita berusaha untuk memperkenalkan makaroni camilan kepada masyarakat dengan pertama 3 varian rasa. Kita juga akan memunculkan beberapa varian rasa baru seperti itu, Kak Meli. Oke, menarik. Jadi memang dari awal itu memang mungkin agak krusial karena di bagian pengirimannya ya Kak ya, karena COVID-19 itu sendiri. Dan juga tantangannya juga tadi ada pencarian rasa pedas manis gitu ya Kak ya. Nah Kak, jadi karena tadi Kakak sempat bilang udah pernah ngirim ke Lampung, udah pernah kirim ke di daerah Pulau Jawa dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang bisa atau keunggulan dari produk yang Kakak buat ini dibandingkan dengan produk makaroni yang sudah ada di pasaran? Iya, kalau keunggulannya mungkin namanya F&B, brand makaroni itu mereka pasti punya
apa ya, punya resep rahasia masing-masing. Dan salah satu makaron C ini resep rahasianya adalah di aromanya, aroma daun jeruknya. Jadi kita itu pakai daun jeruk, tapi daun jeruk itu nggak sampai terlihat. Jadi hanya aroma yang kita gunakan, sehingga ketika dikonsumsi tidak ada daun jeruknya, tapi ada aroma daun jeruknya. Jadi itu yang menjadi unggulan kami. Jadi memang makaroni ini berfokus pada aroma daun jeruk, kemudian varian rasa yang memang otentik sehingga tidak sama dengan makaroni yang lainnya, tapi bisa diingat oleh masyarakat. Seperti itu, Kak Meli. Wow, memang berarti unik sekali nih ya makaron C ini ya. Jadi next untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi sebenarnya eh, apa momen turning point yang membuat bisnis Kak Alif itu bisa berkembang sampai saat ini dan bisa bertahan sampai saat ini? Oke, yang menjadi turning point-nya adalah semangat sih ya. Tentu kita perlu semangat, itu yang paling utama. Kemudian adalah mencari customer. Customer itu yang loyal pasti dia akan balik lagi untuk order kesekian kalinya. Dan juga mungkin ketika saya berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Jadi nggak cuma bagian rasa, ketika mereka menghubungi admin pun mereka merasa dilayani dengan baik. Jadi memang kita membangun relationship dengan customer. Jadi nggak cuman varian rasanya, nggak cuman aromanya, tapi juga ada relationship antara si makaronce dengan customer, sehingga customer tuh merasa, oh ini produk yang memang nggak hanya menjual makanan, nggak jual makanan ringan, tapi memang ada plusnya, yaitu di relationship yang dibangun. Seperti itu, Kameli. Betul sekali Kak Alif. Jadi Meli sendiri juga setuju dalam dunia pelayanan, tentunya juga di dalam bidang bisnis seperti melayani seseorang itu memang kita perlu mengetahui namanya 5 SPT. Jadi senyum, sapa, sopan, santun, peduli, tanggung jawab. Betul. Itu memang kita harus pegang untuk mengedepankan pelayanan di masyarakat. Dan sehingga itu terciptalah relasi. Itu bagus banget sih, taktik yang keren untuk mengembangkan bisnis ya Kak ya. Oke, jadi sebenarnya menurut Kak Alif nih, jadi mindset seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang anak muda, terutama wirausahaan muda seperti Kakak dan wirausaha yang lainnya, itu yang ingin memulai bisnis nih Kak, kira-kira? Oke, mungkin yang mindset yang perlu ditanamkan oleh para teman-teman yang memang ingin memulai bisnis, usaha dan lain sebagainya, jangan terlalu banyak pikiran untuk kapan ya memulai bisnisnya, bisnis apa ya dan lain sebagainya. Tapi lakukan aja, kalau kalian udah punya ide, lakukan aja untuk bisnisnya. Misalkan kalian punya kemampuan di bidang digital, terus kalian bisa edit video dan lain sebagainya, itu bisa jadi ladang bisnis juga. Atau kalian memang hobi masak, itu bisa jadi ladang bisnis juga. Jadi memang mindset yang paling utama adalah jadi jangan takutnya, tapi kita lihat dulu bagaimana proses itu bisa menjadikan kita tahu bagaimana hasil yang terbaik dari setiap proses yang dijalani. Jadi memang mindset yang ditanamkan adalah ya udah jalanin aja. Maksudnya kita tahu nih kalau misalkan bisnisnya beresiko, jadi kita cari jalan lainnya. Bisnis apa yang memang minim resiko? Apakah saat ini mungkin kalau di daerah saya banyak sekali es teh gitu kan, minuman teh. Jadi mungkin kalian harus cari bisnis yang serupa yang memang banyak dibuat oleh orang lain. Jadi jangan sampai bisnis asing yang memang kurang diminati. Jadi perlu juga kalian jangan cuma berani, tapi juga perlu adanya mencari setiap proses bisnis itu seperti apa. Jadi harus tahu juga pasarnya, harus tahu juga bisnis apa yang sesuai. Jadi mungkin mindset yang ditanamkan seperti itu, Kameli. Wow, memang betul sih Kak. Aku setuju banget tentang mindset itu. Jadi sebenarnya selain mindset nih, strategi apa yang paling berpengaruh dalam membesarkan bisnis, terutama bisnis dari kita belajar dan berkaca dari bisnis Makaronsi ini sendiri? Hmm.
Baik, untuk strateginya, yang pertama kita harus tahu target pasarnya. Jadi kan kalau misalkan target pasarnya itu kita harus tahu nih kalau misalnya kita jual produknya sekian ribu, itu target pasarnya akan masuk ke segmen yang mana. Kemudian untuk di daerah ini apakah target pasarnya sesuai dan apakah di daerah ini sudah ada yang jual makaroni. Kalau di daerah saya, ini saat ini memang tidak banyak yang menjual makaroni, dan juga mungkin kalau daerah lain saya tidak tahu, tapi kalau di daerah saya itu belum banyak yang menjual makaroni, makanya saya berharap Makaronce ini bisa berkembang lagi, bisa membuka outlet, jadi nggak hanya cuman open PO atau kita titip di beberapa warung makan, tapi juga bisa membuka beberapa outlet makaroni yang bisa customer itu rasakan. Jadi strategi yang bisa dilakukan adalah kalian kalau misalnya di F&B cari dulu cita rasa yang sesuai, kemudian makanan seperti apa yang memang lagi banyak digandrungi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah strateginya adalah sesuaikan dengan target segmentasi pasar kalian. Jadi pasarnya ini mau masuknya ke kelas menengah, menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jadi atau semua kalangan. Jadi kalian harus tahu segmentasi pasarnya seperti apa. Jadi ketika kalian jualan, ketika kalian berbisnis, jadi tidak ada tidak ada mindset seperti wah ini kayak terlalu mahal, ini terlalu murah dan lain sebagainya. Kita harus tahu segmentasi pasar kita seperti apa. Seperti itu, Kameli. Oke, jadi memang penting ya berarti mengetahui segmentasi pasar itu di dalam bisnis yang kita bangun untuk mengetahui segmentasi pasar yang akan kita tujukan gitu ya Kak ya. Betul, Oke, betul. jadi sebenarnya bagaimana cara Kak Alif itu untuk tetap konsisten dan termotivasi di tengah ya seperti tadi tantangan mencari rasa pedas manis dan juga pengiriman di kala COVID dan lain sebagainya di antara tekanan juga dan lain sebagainya. Gimana sih strategi agar tetap konsisten dan termotivasi dalam untuk menjalani bisnis ini? Oke, untuk secara konsisten, kalau menurut saya itu kita harus menganggap bisnis itu anak ya. Jadi anak itu kan harus tumbuh berkembang gitu ya. Jadi memang saya baru punya satu anak yaitu Makaronce Camilan, yaitu bisnis saya sendiri. Saya anggap sebagai anak sendiri. Kemudian bagaimana ia bisa tumbuh, ia bisa berkembang sehingga bisa meluas lagi target pasarnya. Memang saat ini kita penjualan secara online ke seluruh Indonesia dengan menggunakan platform Instagram. Tapi besar harapannya tidak hanya punya online market tapi juga ada offline marketnya. Dan untuk konsistensinya sendiri, saya selalu cari informasi atau motivasi dari platform-platform lain seperti YouTube dan lain sebagainya untuk meningkatkan kemampuan, kemudian meningkatkan kredibilitas kita dan juga meningkatkan keingintahuan kita serta bagaimana kita bisa berproses sebagai businesspreneur atau entrepreneurship yang kita kenal gitu ya. Jadi memang konsistensi itu kita cari. Jadi konsistensi itu bukan dari mana. Jadi dalam arti konsistensi itu bukan berasal dari dia datang sendiri, tapi kita cari konsistensinya. Jadi kita harus mencari informasi apapun supaya kita bisa konsisten dan juga informasi apapun yang memang berkaitan dengan bisnis. Seperti itu, Kameli. Oke, jadi memang kuncinya memang konsisten ya Kak ya. Oke, dari tips dan juga cara dan strategi yang Kakak berikan nih, sebenarnya untuk anak muda agar bisa memanfaatkan digital itu sebenarnya tipsnya bagaimana sih? Karena Kakak juga udah menggunakan platform media sosial yang sudah saya tanyakan seperti itu, dan saya rasa memang Makaronsel ini sangat terpengaruh dalam media sosial karena memang platformnya di online gitu ya Kak ya. Jadi sebenarnya bisa nih kasih tips untuk kita anak-anak muda agar bisa memanfaatkan media digital itu untuk berbisnis. Ya, baik. Tipsnya sih yang pertama adalah memanfaatkan sosial media sebagai platform jual beli atau platform memperkenalkan produknya. Kita tahu bahwa saat ini platform-platform sosial media itu udah banyak sekali. Ada TikTok, ada Instagram,
Makaroni ini juga sekarang udah beralih juga ke TikTok. Jadi kita udah coba beberapa kali live TikTok di mana mencari customer dari live karena saat ini kan live jadi banyak incaran juga ya. Jadi kita beralih ke live TikTok juga. Kemudian juga kita menggunakan Instagram. Jadi tipsnya adalah pertama tadi yang kami sampaikan itu konsistensinya, kemudian juga cari segmentasi pasarnya, kemudian juga cari menu atau resep rahasianya seperti apa, dan yang paling penting adalah kemauan diri kalian berkembang seperti apa. Jadi memang tips itu yang bisa dilakukan di kaula muda. Saya berharap sih dan juga saya yakini bahwa anak-anak muda saat ini memiliki kreativitas tanpa batas. Jadi memang anak-anak muda saat ini sangat-sangat kreatif dan juga sangat-sangat memotivasi orang lain melalui platform sosial media. Jadi tips yang saya berikan mungkin jauh lebih banyak anak muda yang melakukan. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang sudah melakukannya di luar sana. Jadi saya hanya membagikan beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah cari menunya ya, cari apa menu rahasianya, atau kalian kalau misalnya di bisnis lain cari hal unik apa dari brand kalian. Kemudian manfaatkan sosial media untuk media promosi. Jadi seperti itu Kameli. Oke, jadi dua pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih cara Kak Alif untuk mengatur waktu antara bisnis, kehidupan pribadi, dan juga mungkin sedang mengatur kehidupan gitu di biasa rutinitas seperti itu. Jadi gimana nih cara mengatur waktunya? Baik, jadi memang untuk mengatur waktunya dari bisnis, kemudian kerja dan lain sebagainya. Jadi kalau yang tadi saya bilang, kalau bisnis itu seperti anak sendiri, jadi harus dirawat dengan baik. Untuk tumbuh kembangnya seperti apa, kita harus tahu, dan juga tujuannya mau seperti apa. Jadi pembagian waktunya ini saya memberikan beberapa hal yang memang menjadi hal yang urgensinya yang paling tinggi yang mana. Kalau saat ini urgensi yang paling tinggi adalah perkembangan bisnis, maka saya akan mengalokasikan waktu lebih banyak untuk mengembangkan bisnis saya. Tapi kalau memang bisnisnya sudah sedikit stabil dan berfokus pada pekerjaan, ya saya tinggalkan dulu bisnisnya. Jadi memang kita harus lihat dulu potensi yang mana yang paling urgent pada saat ini, kita bisa membagi waktunya sehingga dengan baik menyelesaikan beberapa hal yang memang dialami problemnya. Seperti itu Kameli. Oke, jadi ya sih itu penting banget dari strategi yang kita harus anggap anak sebuah bisnis itu emang penting banget. Dan sebenarnya apa sih ada nggak pesan untuk anak muda agar dia untuk yang masih ragu untuk memulai bisnis itu agar dia mau termotivasi? Baik, pesan teman-teman yang masih muda mungkin kalau kalian mau mulai bisnis, yang pertama mulai dari ide pertama kalian. Kalau kalian punya ide pertama, jangan terlalu banyak pikirkan di dalam otak kalian, tapi langsung eksekusi call to action kalian seperti apa dan lakukan yang terbaik dari situ. Kalau kita tahu di bisnis itu ada namanya bisnis model canvas. Jadi kalian bisa cari informasi bisnis model canvas seperti apa. Di situ kalian pelajari ada beberapa segmentasi yang bisa kalian isi, sesuaikan dengan bisnis yang kalian inginkan, yang kalian ingin buka. Misalkan kalau kalian punya bisnis F&B seperti apa nanti ke depannya, atau kalian punya bisnis di industri fashion, di industri media dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah call to action kalian seperti apa, dan yang saya harapkan bahwa anak-anak muda ini kalian bisa menggunakan platform sosial media dengan baik, bangun branding kalian dengan baik, bangun branding sosial media bisnis kalian dengan baik, sehingga kalian tahu nih arahnya mau kemana, dan juga bisnis kalian bisa terarah dengan baik dan menghasilkan proses yang baik. Jadi berawal dari hal baik, menghasilkan hal baik. Seperti itu Kameli. Wow, betul. Awal yang baik diakhiri dengan juga yang baik. For the last question, jadi apa harapan dari Kak Alif ke depannya, baik itu untuk bisnis Kak Alif sendiri maupun juga untuk generasi muda Indonesia?
Oke, harapannya dari untuk bisnis saya pribadi bisa berkembang, bisa bertumbuh, bisa banyak membuka cabang, membuka lapangan kerja yang saya harapkan seperti itu dan semoga terrealisasikan, dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk teman-teman muda atau anak-anak muda sekarang, ayo kita mulai dari ide pertama kalian, bisnis apa yang sesuai kalian lakukan, call to action kalian, dan kalian harus membangun jiwa entrepreneurship. Jangan takut gagal, tapi takutlah kalian kalau belum mencoba hal apapun. Mungkin seperti itu, Kak Meli. Wow, ini memang ada sih pepatah yang mengatakan just do it and never give up. Bener nggak Ya, sih, Alif? Ya, betul-betul, Kak jadi Meli. benar sekali. Jadi dalam membentuk sebuah bisnis, seorang wirausahaan muda memang perlu semangat dan juga motivasi seperti itu. Dan ya, seperti Kak Alif juga sarankan kita juga harus membuat BMC atau Business Model Canvas sebagai rancangan awal dalam membentuk bisnis kita. Kurang lebih seperti itu ya, Kak Alif. Iya, betul-betul. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Kak Alif karena sudah mau meluangkan waktunya dan juga mau berbincang sedikit untuk menginspirasi anak-anak muda dan wirausaha muda yang ada di luar sana. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih seorang wirausahaan muda atas cerita dan inspirasi yang telah dibagikan hari ini, dan semoga obrolan hari ini dapat memotivasi kita semua, khususnya anak muda dan juga wirausahaan muda yang ingin mengembangkan bisnisnya, dan untuk agar dia itu untuk berani memulai dan terus belajar dan tidak takut menghadapi tantangan dalam membangun bisnisnya. Sekali lagi, jangan lupa untuk mampir ke Instagramnya Kak Alif @makaroncecamilan, kurang lebih seperti itu Kak? Betul? Betul-betul. Oke, jadi untuk Sobat Medias TV, jadi jangan lupa untuk kepoin IG dari @makaroncecamilan dan juga jangan lupa tonton episode lengkapnya di YouTube Media Yasa Persada Entertainment. Subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak yang terinspirasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Alif. Ya, terima kasih, Kak Meli.